Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nurjana dengan NIM 444123024 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengolah data fungsi produksi cup Douglas menggunakan SPSS. Di sini terdapat studi kasus di mana seorang petani melakukan penelitian tentang estimasi fungsi produksi padi sawah di Provinsi Banten. Terdapat 4 variabel independen, yaitu variabel luas lahan sebagai X1, variabel benih sebagai X2, variabel pupuk sebagai X3, dan variabel tenaga kerja sebagai X4. Adapun variabel dependennya merupakan produksi padi sebagai Y. Lalu dari 30 sampel yang diambil, data yang didapat adalah sebagai berikut. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, import data terlebih dahulu, yaitu klik file yang ada di pojok kiri atas, lalu open, klik data. Selanjutnya pilih tipe files yang kalian gunakan. Di sini saya akan menggunakan dari Excel. Lalu cari nama file kalian, klik OK, dan data sudah muncul. Lalu buka tab variable view, ubah width menjadi 8, ubah decimals menjadi 0, ubah columns menjadi 8, dan pastikan measure-nya sudah scale. Lalu beri nama label untuk setiap variabelnya. Jika sudah, maka klik transform, lalu compute variable, ketik pada target variable sebagai len sama dengan underscore y untuk variabel y, lalu pilih all pada function group, lalu pada functions and special variables cari len. Sudah, lalu kita input ke dalam numeric expression. Kita masukkan ke dalam numeric expression. Lalu masukkan variabel y ke dalam numeric expression. Jika sudah, maka klik OK. Selanjutnya klik transform lagi dan ulangi sampai X terakhir, yaitu X4. Jika sudah semua, lalu langsung kita analyze, pilih regression, lalu pilih linear, masukkan variabel yang sudah diubah menjadi len tadi ke dalam tabel dependent dan juga independence. Untuk yang dependence, yaitu masukkan len y. Lalu untuk independence, masukkan variabel X-nya, masukkan semuanya sampai X4. Jika sudah, klik statistics, centang Durbin Watson, continue. Lalu jika sudah, klik plots,
Untuk yang variabel Y, kita masukkan receipt, dan untuk yang variabel X, kita masukkan zspread. Lalu centang normal probability plot. Maka di sini hasilnya sudah terlihat. Lalu di sini ada interpretasinya, di mana yang pertama terdapat tabel variables enter atau remove. Dari tabel output di atas dapat diketahui bahwa variabel dependent X1, X2, X3, dan X4 tidak ada variabel yang dikeluarkan atau di remove. Selanjutnya ada tabel model summary. Pada R terdapat koefisien korelasi antara variabel independen dan dependen sebesar 0,955. Hal ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif antara variabel X, yaitu luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja, terhadap variabel Y, yaitu produksi padi. Selanjutnya terdapat R square atau R kuadrat yang bernilai 0,912. Nilai ini menunjukkan bahwa 91,2% variasi dalam variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X. Sisanya 80,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam model. Selanjutnya ada adjust R square yang bernilai 0,898, yang artinya sebesar 89,8% variasi dalam variabel dependen dijelaskan oleh model. Nilai ini adalah versi yang disesuaikan dari R square dan mempertimbangkan jumlah variabel dalam model. Nilai ini tetap tinggi, artinya model cukup stabil dan baik, tidak ada overfitting. Selanjutnya ada standard error of the estimate yang diperoleh nilai sebesar 0,1503, yang artinya kesalahan dalam memprediksi kualitas pelayanan sebesar 0,16503, yang dimana semakin kecil nilainya maka semakin baik model dalam memprediksi. Selanjutnya ada Durbin-Watson yang didapat hasilnya sebesar 1,432, yang menunjukkan adanya indikasi lemah adanya autokorelasi positif, tetapi masih dalam batas yang bisa diterima secara umum. Selanjutnya ada output ANOVA, yaitu dari hasil data output diketahui bahwa F hitung sebesar 64,674, sementara F tabel sebesar 2,99, di mana F tabel lebih kecil daripada F hitung, sementara nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000, yang dimana lebih kecil dari signifikansinya yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel dependen dengan independen. Selanjutnya terdapat tabel koefisien. Berdasarkan hasil analisis pada tabel koefisien, diperoleh variabel X1 yaitu luas lahan yang memiliki nilai T hitung sebesar 3,962, yang lebih besar daripada T tabel yang bernilai 1,708, serta nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil daripada nilai 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa luas lahan berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Sebaliknya, variabel X2 yaitu benih, X3 pupuk, dan X4 tenaga kerja masing-masing memiliki nilai T hitung yang lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, sehingga ketiganya tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Pada unstandardized coefficients di bagian B, variabel independen dianggap konstan, maka output produksi padi yang dihasilkan akan bertambah sebesar 0,875. Koefisien regresi variabel luas lahan yaitu X1 sebesar 0,875, yang artinya ketika jumlah luas lahan ditambah 1%, maka output yang dihasilkan akan naik sebesar 0,875% dengan mengasumsikan variabel lain bersifat tetap atau konstan. Selanjutnya ada decreasing return to scale, di mana bila B1 plus B2 lebih kecil daripada 1. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan hasil yang semakin menurun atas skala produksi, di mana output bertambah dengan proporsi yang lebih kecil daripada input. Artinya, seorang petani yang menggunakan semua inputnya sebesar 2 kali dari semula menghasilkan output yang kurang dari 2 kali output semula. Selanjutnya ada constant return to scale, bila B1 plus B2 hasilnya sama dengan 1. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan hasil yang konstan atas skala produksi, di mana jika semua input naik dalam proporsi yang tertentu, output yang diproduksi naik dalam proporsi yang sama. Jika faktor produksi digandakan, maka output juga akan digandakan.
Nah, dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa nilai konstan dapat diartikan jika X1, X2, X3, atau X4 hasilnya sama dengan 0, maka produksi padi diperoleh sebesar 0,875. Selanjutnya, harga B bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan luas lahan sebesar 1, maka tingkat produksi padi X3 atau X4 hasilnya sama dengan 0, maka produksi padi diperoleh sebesar 0,875. Selanjutnya, harga B bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan luas lahan sebesar 1, maka tingkat produksi padi akan meningkat sebesar 0,857. Setiap kenaikan benih sebesar 1, maka tingkat produksi padi akan meningkat sebesar 0,067. Lalu setiap kenaikan pupuk 1, maka tingkat produksi padi akan meningkat sebesar minus 0,011. Lalu setiap kenaikan tenaga kerja 1, maka tingkat produksi padi akan meningkat sebesar 0,025. Selanjutnya ada output residual statistics, di mana pada predicted value bernilai berkisar antara 0,5878 hingga 2,4734 dengan rata-rata 1,5332. Hal ini menunjukkan bahwa model memprediksi nilai produksi padi dalam rentang tersebut. Lalu selanjutnya ada residual yang bernilai antara minus 40545 hingga 0,223025 dengan rata-rata 0,00000, yang mana nilai rata-rata residual yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa model tidak memiliki bias sistematis dalam memprediksi. Selanjutnya ada standar residual dan skewed residual yang mendapat nilai residual yang ekstrim karena berada di bawah 3, yang artinya tidak ada outlier ekstrim dalam data. Selanjutnya ada dilated residual dan skewed dilated residual yang mendapat nilai yang masih dalam batas normal sehingga tidak ada observasi yang terlalu berpengaruh negatif terhadap model. Selanjutnya ada mahal distance yang mendapat nilai maksimal sebesar 16,484 yang sedikit lebih tinggi dari ambang batas, namun tidak ada indikasi outlier yang sangat signifikan. Selanjutnya ada Cook's distance yang mendapat nilai maksimal 1,386 yang masih di bawah ambang batas 4, yang menunjukkan bahwa tidak ada observasi yang sangat mempengaruhi model. Selanjutnya ada center leverage value yang mendapat nilai maksimum 0,568 dan hal ini menunjukkan bahwa masih jauh dari batas pengaruh tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada titik data dengan pengaruh besar pada model. Secara keseluruhan, model ini memenuhi asumsi-asumsi regresi klasik dan dapat digunakan secara valid untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya di sini ada scatter plot, di mana scatter plot ini tidak ada pola sistematis atau heteroskedastisitas yang terlihat dalam scatter plot ini, yang berarti model fungsi produksi Cobb-Douglas memenuhi asumsi homoskedastisitas, yaitu variance residual konstan. Penyebaran acak titik data di sekitar sumbu horizontal mengindikasikan bahwa fungsi produksi Cobb-Douglas memenuhi asumsi homoskedastisitas dengan variance residual yang konstan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.